Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hanif Aditya Ismayanti, saya Herlina Bella Pertiwi, Ivan Fernando, Lilis Andini, dan Maharani dari kelas Ekonomi Syariah I semester 6. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang teori modern dalam perdagangan internasional. Kemudian latar belakang dari materi teori modern perdagangan internasional, yaitu perdagangan internasional memainkan peran penting dalam ekonomi pertumbuhan suatu negara dan dalam ekonomi modern. Istilah perdagangan internasional digunakan untuk menunjukkan pembelian dan penjualan barang dan jasa antar negara untuk memuaskan kebutuhan penduduknya. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari teori HO, yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Jadi jika di dalam suatu negara A dan B memiliki faktor produksi yang sama, maka harga yang dikeluarkan nanti di perdagangan internasional juga akan sama. Yang selanjutnya yaitu kesamaan harga faktor produksi. Harga berbagai faktor produksi di berbagai negara sama disebabkan oleh perdagangan bebas. Berdasarkan teori faktor proportion Hertzscher-Ohlin, jika produksi barang X di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga ikut bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika produksi barang Y di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap kapital atau mesin juga ikut berkurang. Upah tenaga kerja akan menurun dan harga kapital atau mesin akan meningkat. Hal ini mengakibatkan peningkatan permintaan tenaga kerja dan penurunan permintaan kapital di negara A. Negara B yang mempunyai faktor produksi kapital lebih banyak dengan peningkatan produksi barang Y
dan peningkatan permintaan kapital sehingga harga juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, jika produksi barang X menurun, maka permintaan tenaga kerja juga mengalami penurunan sehingga harga barang X juga turun. Sebelum terjadi perdagangan, harga kapital lebih tinggi di A dan upah lebih tinggi di B. Melalui perdagangan tendensi, harga kapital dan upah di kedua negara tersebut akan sama. Overcurve. James Smith mengemukakan tentang overcurve, yaitu menjelaskan yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga dan bagaimana terjadinya keseimbangan harga internasional. Hal ini dapat digambarkan dengan metode di mana setiap negara berupaya mengembangkan produksi atas dasar tersedia faktor endowment dan melakukan perdagangan internasional, maka keuntungan akan diperoleh melalui spesialisasi dalam produksi serta ekspor barang. Kelebihan dari overcurve yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Permintaan dan penawaran pada faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi tersebut, dan dengan pengaruh teknologi akan menentukan harga suatu produk. Pada akhirnya, semua itu akan bermuara kepada penentuan cooperative activity dan pola perdagangan suatu negara. Kualitas sumber daya manusia dan teknologi adalah dua faktor yang senantiasa diperlukan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Teori perdagangan yang baik untuk diterapkan adalah teori modern, yaitu teori overcurve. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.